Untuk materi pokok hari ini adalah tentang produksi massal. Di video kali ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama, menganalisis perencanaan produksi massal, membuat perencanaan produksi massal, dan menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Konsep produksi massal dapat dijumpai di berbagai jenis produk, misal produk makanan, minuman, bahkan sampai produksi kendaraan bermotor. Keuntungan produksi massal. Yang pertama, proses produksi massal adalah proses otomatis karena dilakukan oleh mesin yang canggih. Kedua, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Ketiga, tingkat produksi cepat. Tingkat produksi yang cepat dapat dipasarkan lebih cepat. Yang keempat, sedikit pengeluaran per unit. Karena menggunakan peralatan yang efisien akan menggunakan biaya lebih sedikit. Kemudian produksi massal. Yang pertama, mesin produksi massal biasanya mahal. Yang kedua, sumber daya yang terbuang. Jadi, tidak selamanya mesin yang digunakan berjalan lancar tanpa kendala. Ketika mesin mengalami kerusakan, maka dibutuhkan tenaga pengganti yang cukup banyak. 4. Kurang beragam. Produk yang dihasilkan biasanya cuma beberapa jenis saja. Yang keempat, karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangatnya. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Di sini, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Kesuksesan ekonomi produk massal suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. 5 indikator untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapasitas pengembangan. Kapasitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Kegiatan proses produksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, manual atau tradisional, dilakukan menggunakan tangan, untuk contohnya pembuatan anyaman dan ukiran. Yang kedua, semi-otomatis. Di semi-otomatis ini sudah ada alat bantu yang menggunakan mesin tetapi belum menyeluruh. Yang ketiga, otomatis atau modern, menggunakan mesin sistem robot yang diprogram dengan bantuan komputer.